Ya, sekarang kita pertemuan ke-13 ya, masih membahas tentang komunikasi massa. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu komunikasi massa, kemudian perbedaan komunikasi massa dengan bentuk komunikasi yang lain, lalu kita juga sudah belajar sekilas tentang sejarah perkembangan teoritis tentang efek komunikasi massa. Ya, dari sana kita belajar bahwa ternyata ada yang memandang bahwa efek komunikasi massa terhadap halayaknya itu ternyata sangat kuat ya, atau juga ada yang berpandangan bahwa efek komunikasi massa terhadap halayaknya ternyata minim sekali. Ada juga yang berpandangan bahwa komunikasi massa itu mempengaruhi audiensnya bergantung pada misalnya memori, pada norma, pada perspektif, dan lain sebagainya. Eh, Anda akan belajar lebih dalam tentang komunikasi massa ini dalam mata kuliah komunikasi massa ya. Jadi di sini kita lebih berfokus pada aspek psikologisnya ya, karena itulah memang pokoknya dari psikologi komunikasi ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak. Kenapa paparan komunikasi massa yang sama gitu ternyata menimbulkan Eee, efek atau reaksi yang berbeda dari halayak gitu. Antara halayak satu dengan yang lainnya yang ternyata kok berbeda-beda. Karena ternyata ada faktor-faktornya loh gitu ya, tidak bisa disamaratakan gitu. Dan nanti kita juga akan belajar tentang efek kehadiran serta efek pesan dari media massa. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi halayak, yaitu berdasarkan pendekatan motivasi dan uses and gratification. Balik lagi pada teori use and gratification yang kemarin sudah sempat kita singgung ya, bahwa uses and gratification ini memandang bahwa halayak adalah individu-individu yang aktif, artinya mereka ini mengakses media massa karena untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memenuhi keinginannya gitu. Maka ada yang namanya motif kognitif atau juga motif afektif yang menyertai tindakan tersebut. Motif kognitif itu yang seperti apa? Kognitif yang berkaitan dengan pikiran ya, dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau afektif yang berkaitan dengan perasaan. Pertama soal motif kognitif dulu nih ya. Jadi seseorang mengakses media massa itu karena ingin mencapai konsistensi. Konsistensi itu yang seperti apa? Konsisten ya, jadi tetap gitu, kondisi yang tetap. Ketika seseorang sedang menghadapi konflik, maka dia butuh info. Dan dengan demikian dia mengakses media massa untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi misalnya gini, yang namanya konflik, ya konflik itu adalah ketika argumen atau pandangan seseorang itu ternyata dengan kenyataannya itu berbeda. Misalnya ya, seseorang menganggap bahwa merokok itu eh, tidak berbahaya bagi kesehatan. Tapi kemudian menurut temannya misalnya, merokok itu membahayakan kesehatan. Nah, ini ya kan berbeda nih antara pendapat dia dengan pendapat orang lain. Kemudian dia jadi berpikir, ini jadi, loh saya ini kan suka gitu merokok. Saya suka merokok, saya nyaman, kemudian menurut saya rokok itu kan tidak berbahaya bagi kesehatan. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa merokok itu berbahaya. Nah, ini akhirnya timbul konflik dalam diri seseorang. Maka untuk bisa mencapai perasaan nyaman ya kembali atau menyelesaikan konflik tersebut, seseorang ini akan mengakses media massa. Mereka akan mencari tahu informasi yang bagaimana sih agar dia bisa kembali konsisten gitu. Nanti informasinya ini bisa jadi sesuai dengan pendapat dia bahwa rokok itu tidak berbahaya, atau bisa juga dia akan menemukan informasi bahwa merokok ini ternyata memang berbahaya bagi kesehatan. Konsistensinya adalah begini, misalnya seseorang tadi kemudian menemukan bahwa, oh rokok ini ternyata berbahaya bagi kesehatan. Nyatanya dari sekian banyak orang yang merokok, 90%-nya ini, mengalami kanker paru-paru, misalnya begitu ya, misalnya. Maka kemudian si orang tersebut akan mengubah tindakannya menjadi tidak lagi merokok, karena rokok itu membahayakan bagi kesehatan, gitu.
Nah, ini artinya dia sudah mencapai konsistensi, dia kemudian nyaman, tidak ada lagi konflik dalam dirinya. Atau bisa juga ketika dia mengakses media massa, kemudian dia menemukan bahwa, oh, ada nih orang yang usianya 100 tahun dan dia aktif perokok. Artinya, perokok ini tidak membahayakan bagi kesehatan. Misalnya begitu. Jadi dia akan tetap melanjutkan tindakannya untuk merokok. Ini juga dia mencapai konsistensi. Saya harap yang konsistensi ini sudah jelas ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa masih kurang jelas, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Lalu yang kedua adalah atribusi. Seseorang mengakses media massa itu untuk bisa memahami sebab akibat dari sesuatu, apapun itu. Misalnya, tiba-tiba ada informasi gitu ya dari tetangga Anda gitu, kalau Anda ternyata nggak boleh mudik tahun ini, nggak ada mudik lebaran tahun ini gitu. Loh kenapa ini gitu ya. Lalu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengakses media massa. Dari sana akan mengetahui, oh ternyata tidak boleh mudik karena apa ya. Kemudian mengapa kalau misalnya tetap mudik bagaimana? Oh akibatnya begini. Nah itu bisa ditemukan jawabannya di media massa. Lalu yang ketiga adalah kategorisasi. Jadi manusia ini sebenarnya punya kecenderungan untuk mengelompokkan ya, ada mengelompokkan tindakan baik dengan tindakan buruk. Lalu ada pengelompokan terhadap oh ini orang cerdas, oh ini orang bodoh misalnya dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang ingin masuk dalam kategori tertentu, ini biasanya kemudian mereka akan mengakses media massa. Misalnya ingin menjadi seseorang yang cerdas, katakanlah seperti itu. Maka dia akan mengakses media massa, kemudian membaca barangkali biografi orang-orang sukses, ya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadi kuat ingatannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kategorisasi ini juga termasuk dalam motif kognitif seseorang mengakses media massa. Lalu yang keempat adalah objektifikasi, merumuskan simpulan dan membandingkannya dengan faktor luar. Misalnya, seseorang ini tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya menggigil, ya, demam, kemudian sesak nafas dan lain sebagainya. Sudah diobati tapi kok ternyata nggak ngefek sama sekali gitu. Kemudian dia mengakses media massa untuk mencari tahu dan akhirnya merumuskan, oh ternyata yang dia alami itu adalah tanda-tanda terinfeksi COVID-19, misalnya begitu. Atau misalnya seseorang yang dalam ya katakanlah pinjam eh, apa namanya pinjam uang gitu ya dari perusahaannya. Maksud saya adalah ya dia mengambil uang menggunakan uang perusahaannya terus kemudian ada perasaan ntar deh diganti kayak gitu. Nah, orang tersebut mungkin awalnya akan merasa, "Aduh ini gimana nih, saya sebenarnya tanggungan gitu menggunakan uang ini." Tapi ketika membaca di media massa, ada berita tentang koruptor gitu, yang korupsi hingga miliaran, hingga triliunan. Kemudian dia merasa membandingkan ya, antara tindakannya dengan tindakan yang diberitakan itu, oh ternyata, yang dia lakukannya ini nggak seberapa, misalnya begitu. Jadi memang, kita tidak bicara soal ini tuh baik atau buruk, bukan gitu ya. Tapi kita melihat apa sih sebenarnya yang menjadi motif seseorang dalam mengakses media massa. Nah, dari sini nanti, perkembangannya adalah Anda jadi bisa tahu bagaimana motif tadi kaitannya dengan tindakan dia selanjutnya gitu, apakah menjadi positif ataukah negatif, gitu. Lalu selanjutnya adalah motif afektif. Eh, yang pertama adalah reduksi atau pelepasan ketegangan. Misalnya seorang mendengarkan radio ya atau menonton televisi. Kenapa? Karena misalnya untuk melepaskan atau mengurangi stres gitu ya. Kemudian dengan menonton televisi, menonton komedinya, kemudian dia merasa happy kembali seperti itu. Lalu yang kedua, ekspresif atau mengungkap eksistensi diri. Manusia itu kan punya motivasi untuk eksis gitu ya, kalau dari pandangan humanistik kan seperti itu. Nah, dalam misalnya, acara kuis di televisi, kan ada tuh acara kuis yang masyarakat awam ya bisa mengajukan diri sebagai peserta ya. Nah, kenapa mereka kok berlomba-lomba untuk mengikutinya ya? Karena hal tersebut merupakan bentuk, pengungkapan eksistensi diri.
Ya, jadi bentuk pengekspresian diri. Itulah kenapa orang mengakses media massa. Kemudian yang ketiga adalah eco defense, di mana seorang itu punya perhatian yang selektif ya, pemberian makna dan informasi. Misalnya tadi yang orang merokok ya, dia nyaman, dia senang merokok, dia merasa bahwa merokok tidak mempengaruhi kesehatannya sama sekali gitu. Kemudian ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa merokok ini membahayakan kesehatan, maka dia akan mencari informasi di media massa yang sesuai dengan pendapatnya. Jadi misalnya kemudian dia akan mencari data bahwa merokok itu tidak membahayakan kesehatan. Jadi mempertahankan egonya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peneguhan, ganjaran, hadiah. Ya ini misalnya tadi yang orang merasa stres gitu, kemudian mendengarkan radio untuk melepas atau mengurangi stresnya, ya. Kemudian dia merasa happy, itu kan juga termasuk ganjaran ya, karena dia mendengarkan radio, kemudian dia mendapatkan ganjaran berupa perasaan happy. Kemudian yang terakhir adalah afiliasi atau penerimaan orang lain. Jadi seorang mengakses media massa, misalnya rajin mendengarkan YouTube dari para ahli atau banyak membaca di koran yang valid ya, sehingga nanti ketika mengobrol dengan orang meskipun baru ketemu dia bisa mengobrol banyak hal, sehingga nanti dalam interaksi tersebut orang lain mudah menerima dirinya. Nah, itu artinya adalah afiliasi. Jadi seorang itu mengakses media massa bisa karena dia merasa ingin berafiliasi atau diterima oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah efek media massa ya. Efek media massa itu ada efek dari kehadiran media massa itu sendiri, ada juga efek dari pesan media massa itu. Pertama soal efek kehadiran media massa, ada beberapa efek. Pertama efek ekonomis. Adanya media massa, misalnya koran ya, adanya koran itu bisa punya efek ekonomis apa? Ada orang yang bisa bekerja sebagai loper koran. Kemudian ada orang yang bisa bekerja sebagai wartawan dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Misalnya televisi ya, maka efek ekonomisnya apa misalnya? Seseorang bisa punya pekerjaan sebagai artis manajemen misalnya, bisa punya pekerjaan sebagai penyanyi, seseorang bisa punya pekerjaan servis TV misalnya ya. Jadi media massa itu sendiri punya efek secara ekonomis. Kemudian efek sosial, misalnya seseorang ya yang mana di dalam satu desa misalnya, di satu desa itu belum ada televisi sama sekali. Lalu ada seseorang yang pergi ke kota, pulang dia bawa TV itu, kemudian ya ditonton bareng-bareng satu desa ya. Nah ini akan memunculkan efek sosial terhadap orang yang tadi membawa televisi tersebut. Kemudian mungkin orang akan menganggap, "Oh, orang ini baik, oh orang ini peduli pada, orang-orang desanya, oh orang ini ya, pokoknya statusnya dia secara sosial itu akan meningkat," misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah efek pada penjadwalan kegiatan. Jadi saya ingat ya dulu waktu saya masih SD gitu, eee, ada nggak tahu Anda tahu nggak yang namanya Teletubbies gitu ya. Kemudian juga ada Amigos, serial anak gitu, Amigos por Siempre gitu ya. Ini, dulu kalau pulang sekolah itu saya masih suka main tuh sama temen-temen ya, main entah itu gobak sodor gitu ya atau, loncat tali dan lain sebagainya. Tapi karena ada acara tersebut, ada Teletubbies dan Amigos por Siempre, itu jadinya saya begitu, eee, selesai sekolah itu langsung pulang, pokoknya harus bisa nggak ketinggalan nonton Teletubbies sama Amigos por Siempre gitu. Jadi, seseorang itu bisa menjadwalkan kegiatannya, untuk bisa menonton atau mengakses media massa, misalnya begitu. Kemudian efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu. Eee, ya ini sama ya dengan tadi, misalnya dengan, eee, media massa, radio misalnya ya. Radio, Anda
pulang kuliah gitu, lelah ya, kemudian menyetel atau menyalakan radio, kemudian Anda merasa senang karena mendengarkan suara musik dari sana, ya, dari situ aja. Jadi, eee, valid bahwa media massa itu bisa menjadi penyaluran atau penghilangan perasaan-perasaan tertentu. Dalam hal ini tadi adalah perasaan lelah, tadi menjadi hilang menjadi perasaan happy, misalnya begitu. Lalu efek pada perasaan orang terhadap media. Ketika Anda mengakses media, kan ada ya perasaan Anda misalnya suka atau tidak suka terhadap media tersebut. Misalnya dalam pemberitaan pemilu deh ya, ada TV One sama ada Metro TV yang mereka ini menggambarkan masing-masing paslon itu secara berbeda. Kemudian Anda mungkin suka pada paslon A ya, lalu bagaimana penggambaran di media TV One yang misalnya sangat menonjolkan kebaikan dari paslon A, tapi banyak mengkritik paslon B gitu ya, sementara Anda suka pada paslon A, maka Anda akan suka juga pada media tersebut, Anda akan suka pada TV One gitu. Lalu Anda mungkin jadi tidak suka pada Metro TV karena lebih banyak mengkritik paslon yang Anda sukai gitu. Ya, jadi ada perasaan seperti itu. Atau misalnya Anda melihat bahwa ada satu saluran televisi yang sering banget bikin sinetron gitu, tapi sinetronnya menurut Anda tidak mendidik sama sekali atau ya tidak menyenangkan lah menurut Anda gitu. Maka Anda menjadi tidak suka juga pada media tersebut. Atau misalnya dia menayangkan banyak acara yang Anda sukai, maka Anda akan suka terhadap stasiun televisi tersebut. Saya begitu. Itu tadi yang efek kehadiran media massa. Selanjutnya adalah efek pesan media massa. Efek pesan media massa ini ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada behavioral. Aspek kognitif ini berarti tadi ya yang berkaitan dengan pikiran, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu. Satu adalah pembentukan citra. Misalnya nih ada seorang artis gitu yang ingin tampil sebagai ya seseorang yang selalu ceria, misalnya begitu. Maka kemudian media ini akan banyak memunculkan artis ini sebagai sosok yang ceria. Padahal ya sebagai manusia dia mungkin juga mengalami hal-hal sedih, tapi yang digambarkan oleh media adalah dia yang ceria, sehingga penonton atau khalayak itu juga akan melihat bahwa artis tersebut adalah orang yang ceria. Lalu yang kedua adalah agenda setting. Agenda setting itu membuat khalayaknya beranggapan bahwa satu berita ini adalah memang benar-benar penting dan yang lain adalah tidak gitu. Misalnya begini, media itu kan sering ya Anda lihat mempublikasikan berita tertentu. Lalu dalam satu waktu misalnya dia akan sering membahas atau memberitakan tentang peristiwa tersebut gitu. Nah, khalayak jadi akan menganggap bahwa oh peristiwa ini penting untuk diamati. Sebenarnya ada peristiwa-peristiwa lain yang juga mungkin lebih penting gitu, tapi karena media tidak mengangkatnya, maka khalayak pun juga akan menganggap bahwa yang tadi itu menjadi kurang penting. Yang penting ya apa yang disampaikan atau banyak dipublikasikan oleh media massa gitu. Lalu yang ketiga adalah efek prososial kognitif. Prososial itu artinya ya tindakan yang baik pada taraf sosial. Misalnya kalau Anda lihat program-program televisi yang kemudian membuat anak-anak kecil itu jadi tahu bahwa mereka harus menyampaikan kata seperti maaf, kata terima kasih, dan mereka harus saling berbagi dengan temannya, ya, yang ya sifatnya tindakan seperti itu, maka itu adalah efek prososial kognitif, ya, yang berkaitan dengan tindakan. Kemudian aspek afektif yang berkaitan dengan emosional. Satu adalah pembentukan dan perubahan sikap. Jadi
ketika tadi seseorang merasa lelah gitu ya dalam pekerjaannya, baru pulang, kemudian mendengarkan radio, lalu dia merasa bahagia gitu ya. Nah, ini kan berarti ada, perubahan sikapnya dia gitu. Kemudian, eee, rangsangan seksual, ini rangsangan emosional dulu ya. Jadi rangsangan emosional nih juga, sama ya. Jadi ketika seseorang kemudian mendapatkan perasaan entah itu happy atau dia mungkin jadi kesal gitu karena, setelah mendengarkan atau membaca atau melihat apa yang ada di media massa. Nah, rangsangan seksual misalnya, kalau Anda mungkin sering ya dengar beberapa orang itu yang diberitakan melakukan pemerkosaan setelah menonton film porno, misalnya seperti itu. Jadi, tontonan itu tadi bisa memberikan rangsangan seksual. Ya, sehingga orang yang tadinya mungkin tidak merasa apa-apa gitu, kemudian jadi terangsang secara seksual, lalu berusaha untuk, ya, apa namanya, kalau dalam behavioral-nya nanti kemudian entah dia, eee, melepaskannya pada pasangannya mungkin atau dengan, ya orang-orang yang bahkan, tidak dikenalnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau dalam aspek afektif ini kita maksudnya pada, eee, emosionalnya dulu ya. Nah, baru pada behavioral ini yang pada perilakunya. Jadi pertama adalah efek prososial behavior. Sebenarnya pada aspek kognitif tadi, soal efek prososial kognitif itu sama ya, berkaitan dengan, eee, perilaku, dengan tingkah laku dari, khalayak setelah mendapatkan paparan. Jadi mungkin anak kecil ini tadinya tidak terbiasa untuk mengatakan maaf, tidak terbiasa untuk bilang makasih, tidak terbiasa dengan, eee berbagi dengan temannya, misalnya begitu, tapi setelah melihat media massa, kemudian si anak kecil ini jadi tahu, "Oh, berarti saya harus berbagi dengan teman, oh saya harus bilang makasih, oh saya harus bilang maaf," dan lain sebagainya, gitu. Kemudian, efek behavioralnya dari pesan media massa juga adalah misalnya agresi ya. Misalnya Anda membaca atau menonton berita tentang agresi militer di, Palestina ya, kemudian Anda menjadi ikut-ikutan marah gitu, merasa bahwa, "Ih, ini nggak bener nih," gitu, bahwa ini adalah hal yang, menjajah HAM gitu dan ini harus ditolak gitu, harus dilawan seperti itu. Anda mungkin tidak berada di sana kan ya, Anda di Indonesia gitu, tapi Anda menjadi ikut-ikutan marah gitu karena apa yang menjadi, pemberitaan gitu, apa yang ada di media massa. Kemudian soal imitasi dan sugesti. Imitasi itu peniruan, sugesti, adalah bagaimana media membuat khalayaknya melakukan sesuatu. Ya sama ya tadi yang misalnya pada, rangsangan seksual ya, ketika seseorang menonton video porno gitu, atau film yang ada adegan, vulgarnya gitu, kemudian dia jadi ingin meniru, misalnya seperti itu. Atau, kalau misalnya di situ diajarkan bahwa, di dalam satu filmnya ya, misalnya diajarkan untuk, bersikap pluralis gitu ya, atau toleran terhadap orang lain, maka khalayak ini akan menjadi ikut melakukan tindakan tersebut. Mereka jadi ya sikapnya toleran terhadap orang lain, misalnya begitu. Nah, itu yang berkaitan dengan behavioral. Jadi aspek kognitif ini yang berkaitan dengan pikiran ya, yang afektif adalah emosi, lalu behavioral yang berkaitan, pada tingkah laku atau perilaku. Seperti itu, selanjutnya mari kita diskusikan di Google Classroom.